Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhan salamat dina dunya na akhirah. Wa bi niyyati du'a qabul. Innama yunawwiru qulubana ma nahdatu qala afafal mauta. Amin. من البلدة مشى على والدينا مشى ولما نوى بسلف الصالح وإلى الروح وإلى حضرة النبي المسلم رب سلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang fayambaghi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terakhir diterangkan bahwa ilmu itu ada yang kedudukannya seperti makanan pokok yang dibutuhkan setiap hari. Orang harus butuh makanan pokok. Nah, itu ilmu syariat, ilmu keimanan, ilmu tentang tata cara ibadah. Ada ilmu yang dibutuhkan kadang-kadang saja kalau perlu, yaitu seperti digambarkan seperti obat. Orang tidak harus setiap hari minum obat, kalau perlu saja baru minum obat. Ilmu ada yang seperti itu, yaitu ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Nah, seperti ilmu tentang merawat jenazah itu ya semacam obat saja ya, kadang-kadang dibutuhkan. Tapi ada juga ilmu yang membahayakan, digambarkan seperti racun, yaitu ilmu yang menyebabkan orang tidak percaya sama takdir Allah, seperti ilmu peramalan, ilmu perbintangan. Nah, maka kata beliau, fayambaghi, maka seharusnya atau seyugjanya, likulli muslimin, bagi setiap orang Islam, an yashtaghila, sibuk fi jami'i awqatihi, pada seluruh waktu-waktunya, sibuk dalam seluruh waktu-waktunya, bi dzikrillahi ta'ala, sibuk dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir itu bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis, maknanya zikir itu ingat Allah. Jadi orang Islam itu harus selalu ingat Allah ya, artinya kita, setiap orang Islam harus mengingat bahwa Allah itu selalu ada, selalu melihat kita. Kita dimanapun berada ya, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tidak pernah Allah tidak melihat kita walaupun sak detik aja, tidak pernah. Jadi kita dimanapun berada selalu dilihat Allah, selalu diawasi Allah. Jangankan gerakan zahir kita ya, gerakan hati kita ini kerentak apa, itu Allah tahu apa tidak? Tahu ya. Loh, orang Islam itu harus selalu ingat Allah, itu seperti itu gitu. Jadi selama orang itu ingat Allah, maka Allah akan ingat kepada orang itu. Jadi kalau kita kepingin diingat Allah, kita harus ingat Allah gitu.
Nah kalau sudah diingat Allah, Allah itu yang punya langit bumi, punya segala-galanya. Allah yang ya bisa menjaga, Allah yang bisa menyelamatkan, Allah yang menolong. Selama orang itu diingat Allah pasti ditolong oleh Allah. Selama diingat oleh Allah pasti dijaga oleh Allah. Selama diingat Allah pasti dilindungi oleh Allah. Jadi Allah tidak pernah jauh dari kita. Ya, itu makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, pasti aku mengingat kalian. Jadi kalau kita kepingin diingat Allah, kita harus ingat Allah. Ya, semakin banyak kita ingat Allah, semakin banyak kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat oleh Allah, pasti dijaga, pasti dilindungi, pasti dimudahkan, pasti ya ditolong. Itu. Selama orang itu diingat Allah, tidak mungkin ya ada bahaya yang mengenainya. Selama orang itu ingat Allah, tidak mungkin setan berani mendekat. Setan itu musuh manusia. Manusia itu tidak bisa melihat setan padahal musuh, tapi manusia tidak kelihatan setan. Setan melihat manusia apa tidak? Melihat gitu loh. Ya, kalau kita ini tidak ditolong oleh Allah, tidak akan bisa mengalahkan setan. Wong setan kelihatan kita tidak kelihatan setan ya. Tapi ketika kita ingat Allah, maka Allah ingat kepada kita, setan tidak berani. Kata Nabi, inna syaitana jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu bersembunyi, selalu mengintai kelemahan manusia, anak cucu Adam. Pokoknya lali Allah langsung diserang oleh setan, dibujuk, disesatkan. Tapi fa idza dzakarallaha khonasa ya. Kalau orang itu ingat Allah, oh Gusti Allah, Allah ndelok aku, Allah ngawasi aku, Allah sing joko, Allah sing dulungi. Ketika orang ingat Allah, setan mundur ketakutan ya. Setan mundur ketakutan, lari. Makanya setan itu disebut al-khonnas. Min syarril waswasil khonnas. Setan itu mundur, lari ketika orang ingat Allah. Tapi kalau orang itu lupa, tidak ingat Allah, maka setan waswasalahu membisiki bisikan yang jahat. Oleh karena itu ya kita hari ini kita berada di tanggal berapa ini? Tanggal tahun Hijriah tanggal 28 insyaallah ya. Ya, 3 hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam ya, bulan Muharram ya. Bulan Muharram itu bulan yang dijadikan permulaan hitungan bulan-bulan tahun Islam ya. Jadi kalau bulan tahun umum kan Masehi itu diawali Januari, tapi kalau bulan Islam tahun Hijriah diawali hitungnya dari bulan Muharram. Jadi setiap kita masuk bulan Muharram berarti kita masuk tahun baru Islam, tahun 1443 Hijriah. Nah, di dalam mengakhiri tahun dan mengawali tahun itu kita ada beberapa amalan. Di antaranya kita dianjurkan untuk baca doa akhir tahun dan juga dianjurkan baca doa awal tahun ya. Doa akhir tahun itu perlu dibaca pada hari Senin yang akan datang, itu hari terakhir bulan Dzulhijjah. Kita dianjurkan baca doa akhir tahun itu habis asar atau sebelum maghrib, itu akhir tahun. Yang inti doa itu kita disuruh ngoreksi kekurangan kita selama setahun yang lalu, terus kita mohon ampunan kepada Allah atas kelalaian kita. Nah ini katanya ketika orang itu baca doa akhir tahun, ingat-ingat dosanya terus mohon ampunan kepada Allah ya, maka setan itu langsung ya hancur katanya. Sebab apa? Selama setahun kepingin merusak manusia ya,
ternyata pada akhir tahun dia tobat kepada Allah, ingat dosanya, terus mohon ampunan, itu setan langsung kalah. Ya, kita harus bisa mengalahkan setan, diantaranya banyak-banyak memohon ampunan atas kelalaian, terutama pas akhir tahun. Ya. Kita banyak istighfar, terus kita juga doa, ya, kebaikan kita sekecil apapun minta supaya diterima oleh Allah. Itu isi daripada doa akhir tahun, ya, yang biasanya kita baca. Doa akhir tahun habis asar atau sebelum maghrib. Terus doa awal tahun dibaca habis maghrib. Yang inti doa awal tahun itu, ya, Allahumma antal abadiyul qadim wa ala fadlikal azim majudikal muawwal wa hadza amun jadid qad akbal. Itu ini, ya Allah, tahun baru sudah datang, sudah tiba. Nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliya'i wa junudi wal auna ala hadhi nafsil ammarat bisu wal ishtighal bima yuqarribuni ilaika zulfa. Jadi 3. Jadi nanti walaupun kalian doa bahasa Arab, ya, biasanya dituntun doa awal tahun, tapi harus ngerti maksudnya, ya. Harus ngerti maksudnya doa itu. Intinya 3 yang kita minta dalam doa awal tahun, yaitu 1, nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliya'i wa junudi. Ya Allah, kami mohon perlindungan Engkau, ya Allah, dari godaan setan dan tentara-tentara setan, ya, teman-teman setan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah supaya dilindungi dari bahayanya setan. Sebab tanpa perlindungan Allah kita tidak akan bisa mengalahkan setan. Sebab setan musuh yang tidak pernah istirahat, berusaha untuk menyesatkan kita, ya, setiap saat setan ini. Dan setan banyak, ya, jadi kadang-kadang yang menyerang manusia itu puluhan, ya, satu orang diserang, setan ini tidak berhasil, setan lagi, begitu. Setan kelihatan kita tidak melihat setan. Nah, kalau tidak dijaga oleh Allah, tidak dilindungi, siapa yang bisa mengalahkan setan? Maka kita pada malam tahun baru itu doa, nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliya. Ya Allah, kami mohon perlindungan, ya, dari godaan setan dan tentara-tentara setan, penolong-penolong setan, ya. Dan yang kedua, wal auna ala hadi nafsil ammarati bisu. Ya Allah, berilah pertolongan untuk bisa mengalahkan nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi nafsu itu termasuk musuh manusia yang paling berat, lebih berat daripada setan, nafsu, ya. Innan nafsa la ammaratum bisu. Tapi ketika orang itu ditolong oleh Allah, maka bisa menguasai nafsu, bisa mengekang nafsu, bisa mengalahkan nafsu. Tapi kalau tidak ada pertolongan Allah, tidak ada yang mampu, ya. Maka kita mohon kepada Allah, ya, pertolongan untuk bisa mengalahkan nafsu. Itu doa, inti doa awal tahun yang kedua. Terus yang ketiga, wal istighal bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan minta supaya kita dimampukan untuk selalu menambah amal-amal kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi 3 inti doa yang kita mohonkan pada malam tahun baru itu. Minta dilindungi dari setan, minta ditolong untuk bisa mengalahkan nafsu, minta dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan yang mendekatkan orang kepada Allah. Nah, tapi di samping kita ini berdoa, ya, bahkan doa itu tidak hanya perlu dibaca pas malam tahun baru saja, ya. Setiap hari kita doa minta itu sangat baik. Tapi jangan hanya mengandalkan doa, ya. Di samping kita doa itu penting, ya. Kita dengan doa itu kita merasa lemah, kita merasa tidak bisa apa-apa, butuh bantuan Allah. Tapi harus ada usaha. Apa di antara usaha supaya kita dapat mengalahkan setan?
Nah, usaha supaya kita dapat mengalahkan nafsu, diantaranya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Sebab apa? Selama orang zikir ingat Allah, pasti Allah ingat. Kalau Allah ingat pasti ditolong. Kalau kita ingat Allah, pasti Allah menjaga. Kalau kita ingat Allah, Allah pasti memudahkan. Seperti itu. Ya, jadi di samping doa penting, tapi kita ya apa supaya selalu dijaga oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Zikir. Ya, zikir itu tidak harus dengan ucapan. Ya, zikir bahasa Arab maksudnya itu ingat. Kita dimanapun ono Gusti Allah, Allah ndelok aku. Begitu itu pasti dijaga oleh Allah. Setan tidak mampu menggoda. Ya. Makanya walaupun orang itu ibadah tapi tidak ingat Allah, ya itu setan masih bisa menguasai. Ada cerita, ada orang soleh yang diperlihatkan oleh Allah alam gaib, kelihatan setannya. Ada seorang soleh ini kelihatan setan, pas berangkat ke masjid ada orang-orang di depan masjid itu, ya, di terasnya masjid itu baca Quran. Beberapa orang baca Quran, tapi orang soleh ini kelihatan setan mempermainkan gitu. Jadi setan tidak takut sama orang banyak, malah dipermainkan. Akhirnya karena orang soleh ini kelihatan setan, marah, kurang ajar kamu setan. Ini orang baca Quran kok kamu permainkan gitu apa? Katanya setan, ini bukan manusia tapi ini kera, katanya. Duh, bagaimana kamu kok orang baca Quran dikatakan kera? Iya, sebab orang ini tidak ingat Allah tapi ingat dunia. Jadi baca Quran niatnya kepingin dunia, kepingin dikasih orang ini, kepingin dikasih jajan baca Quran seperti itu. Ya, maka walaupun baca Quran tapi niatnya bukan karena Allah, maka masih dipermainkan oleh setan. Ya. Nah, terus katanya setan kepada orang soleh, manusia yang sebenarnya yang saya takut, ya, itu adalah orang yang di dalam masjid itu. Akhirnya orang soleh masuk ke masjid, ada orang tidur, katanya. Duh, gimana kamu ini setan? Kok tidak takut sama orang yang baca Quran, kok takut sama orang tidur? Ya. Iya, sebab yang baca Quran tidak ingat Allah, baca Quran tapi ingat dunia, kepingin dapat, ya, kepingin dikasih uang, ya. Sedangkan yang tidur itu orang yang ikhlas selalu ingat Allah, ya, artinya dimanapun ada Allah, sehingga ibadahnya tidak karena manusia. Maka ketika orang banyak mengingat Allah itu, ya, jangankan ketika jaga, ketika ibadah, ketika tidur itu loh dijaga oleh Allah. Setan tidak berani, karena kata setan, nafasnya orang tidur ini membakar saya, karena orang ini selalu ingat Allah. Seperti itu. Maka kita dianjurkan seharusnya kita hidup ini banyak-banyak mengingat Allah. Jadi kita dimanapun berada harus ada perasaan Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, ya. Ketika orang itu ingat Allah, pasti selalu tenang karena dijamin, ya, Allah yang jaga, Allah yang nyukupi. Kalau orang itu sudah dijaga oleh Allah, karena bersama Allah, maka ada bahaya, manusia seluruh dunia akan ngasih bahaya, tidak akan mampu. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Udah, ini maksud apa? Ya, harusnya setiap orang Islam sibuk dalam semua waktunya dengan berzikir, ya. Termasuk kalian belajar begini ini termasuk zikir, karena zikir itu ada zikir dengan lesan, ada zikir dengan hati, walaupun lesan tidak baca tapi hati ingat aku didelok Allah. Begitu itu zikir. Termasuk ada zikir anggota badan. Jadi badan kita dipakai ngaji, ya, itu termasuk zikir. Bahkan kata Allah, majelis yang paling utama itu majelis ilmu. Majelis ilmu dikatakan zikir, majelis zikir. Majelis ilmu itu dikatakan majelis zikir yang paling afdol.
Makanya Allah menyebut orang-orang yang ahli ilmu itu disebut ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli zikir. Apa maksudnya orang ahli zikir? Orang yang ahli ilmu. Jadi kata Allah, orang yang ahli ilmu itu dikatakan ahli zikir. Berarti orang yang ngaji berarti ada di majelis zikir. Maka setan ya tidak akan mampu mendekat, dan ya selama orang itu ada di majelis zikir, majelis ilmu, ya pasti dikasih ketentraman, dikelilingi oleh malaikat dan diselimuti oleh rahmat Allah. Udah ya, kembali karena ada hubungan dengan tahun baru, ada amaliyah. Pertama kita dianjurkan baca doa akhir tahun pada Senin sore ya. Terus setelah malam Selasa malam ba'da maghrib dianjurkan baca doa awal tahun yang intinya 3 yang kita minta perlindungan dari godaan setan, yang kedua minta pertolongan untuk bisa mengalahkan nafsu, yang ketiga minta dimudahkan untuk bisa memperbanyak amal kebaikan yang bisa mendekatkan kepada Allah. Terus amalia yang kedua yang sangat dianjurkan, kita dianjurkan puasa pas hari yang terakhir bulan Dzulhijjah, karena ini sebagai penutup. Kan manusia itu yang paling penting itu akhirannya baik ya. Dan awalnya baik. Ibarat kita kan semua perbuatan ini dicatat oleh Allah pada buku catatannya. Nanti pas hari yang terakhir itu berarti halaman terakhir ya, mau ganti buku baru gitu loh. Maka seyukjanya pas halaman terakhir itu diisi kebaikan. Terus pada buka lembaran baru juga harus diisi dengan kebaikan. Maka di antara ulama menganjurkan akhir tahun dianjurkan untuk puasa, pas awal tahun juga dianjurkan puasa. Disebutkan oleh ulama besar Al-Imam Ibnu Hajar, itu salah seorang ulama ahli hadis, sampai diberi gelar Al-Hafidh. Zaman dulu Al-Hafidh itu bukan orang yang hafal Quran, bukan tapi orang yang hafal sekian ribu hadis, itu dikatakan Al-Hafidh. Nah, itu menyebutkan dari Sayyidah Hafsah, salah seorang istri Nabi, nama Sayyidah Hafsah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram, ja'alahu Allahu lahu kaffarata khamsina sanah." Kata Nabi, barang siapa yang puasa hari yang terakhir bulan Dzulhijjah dan awal hari pertama dari bulan Muharram, yaitu awal tahun, jadi akhir tahun dan awal tahun, maka Allah menjadikan ya bagi orang itu peleburan dosa 50 tahun, dilebur dosanya. Jadi eman-eman kalau kita tidak melakukan puasa di akhir tahun dan di awal tahun. Nah, selain itu ya kalau kita mau melaksanakan puasa lebih dari itu, apalagi pas 10 hari yang pertama bulan Muharram ini, termasuk hari-hari pilihan itu, hari istimewa 10 hari ini, itu lebih afdol lagi gitu loh. Bahkan kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa terutama di bulan Muharram, karena kata Nabi, puasa yang paling afdol setelah Ramadan gitu loh, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pas bulan Muharram. Jadi coro tingkatannya itu, puasa yang paling afdol pertama Ramadan karena puasa wajib. Tapi setelah Ramadan itu kata Nabi, puasa yang paling afdol adalah puasa bulan Muharram. Nah, di antara bulan Muharram itu yang paling besar pahalanya pas hari Asyura, pas tanggal 10 itu itu jangan sampai tidak puasa itu ya. Tapi Nabi berpesan, puasalah
hari Asyura tanggal 10 dan jangan menyamai orang Yahudi. Berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dulu di zaman Nabi puasa pas tanggal 10 Asyura untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah pada Nabi Musa, karena Nabi Musa diselamatkan dari bahayanya Fir'aun dan Fir'aun dihancurkan dengan seluruh tentaranya orang kafir. Maka orang Yahudi puasa sebagai wujud syukur. Maka Nabi mengajak umatnya, kita lebih wajib mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Maka Nabi puasa dan menyuruh sahabat. Terus Nabi pesan, sumu yauma Asyura, puasalah hari Asyura, wa khaliful yahud, berbedalah kalian dengan orang Yahudi, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Nah, puasalah sehari sebelum tanggal 10 atau sehari setelah tanggal 10 ya. Jadi alangkah baiknya kita puasa ya terutama pas 10 hari yang pertama ini ya. Minimal ya hari pertama itu puasa sebagai pembukaan tahun, terus hari yang terakhir Dzulhijjah, terus ditambah ya tanggal 9 dan tanggal 10 ya. Itu diantara amaliyah lagi. Terus amaliyah yang perlu kita amalkan dalam menyambut tahun baru Islam, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi ya. Ya, itu kalau bisa sampai 360 katanya. Jadi ya sehari itu mulai malam itu baca dicicil gitu kalau bisa karena hari ini hari yang istimewa. Kata para ulama, insya Allah dengan baca itu orang selama setahun dijaga dari segala macam bahaya, termasuk bahayanya setan ya. Baca ayat kursi sebanyak berapa? 360 ya. Itu kalau bisa satu kali lebih afdal itu. Kalau dulu saya waktu ngaji di guru saya Habib Soleh dulu itu jamaah yang ngaji diajak, jadi 360 itu ngaji itu ya lama ya. Kalau baca sendiri ya lebih cepat ya. Itu amalia setelah baca ya baca ayat kursi 360, terus kita doa kepada Allah ya Allah, rubalah ya keadaan kami yang jelek kepada keadaan yang lebih baik ya. Itu diantara doa ya. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal ya. Terus diantara anjuran lagi dari para ulama ya, pada tanggal 1 bulan Muharram berarti hari Selasa ya. Sambil kita puasa itu, orang puasa kan doanya mustajab ya. Terus dianjurkan nulis itu bismillah ya. Nulis bismillah itu sebanyak berapa itu 113 ya 113. Jadi nulis bismillah ya 113 ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau misalnya lebarnya ini 3 kali bismillah berarti ke bawah sampai 30 itu 30 ke bawah berarti 90, tinggal nambah ya. Nah, 10 tinggal nambah 23 ya. Itu kata para ulama ya, orang yang nulis pada tanggal 1 Muharram ya, nulis bismillah ya, yang jumlahnya 113, terus dilipat ya, dibawa ya, itu kata insya Allah berkat keutamaan ini ya, tulisan bismillah yang ditulis itu Allah menjaga. Allah jadi bukan kertasnya tapi Allah yang jaga, karena bismillah firman Allah dijaga dari segala macam, orang yang bawa itu dan semua keluarganya dijaga dari bahaya ya. Jadi perlu nanti kalian nulis itu. Biasanya kalau di pondok-pondok yang ngamalkan ini tidak ada kegiatan itu tahun baru kan itu digunakan nulis sambil puasa seperti di pondok Gubuk Kelaka itu katanya kalau santri itu nulis itu kadang-kadang tidak hanya nulis
sekali, nulis lagi dikasihkan orang tuanya, bismillah itu dikasihkan familinya, seperti itu. Terus ya kalau mau nulis ya seyogjanya wudu, dalam keadaan wudu lebih baik, misalnya sholat sunnah 2 rakaat terus ya tawasul gitu sebelum nulis itu loh ya Fatihah kepada Nabi, Fatihah kepada ya para sahabat, Fatihah kepada para wali ya, termasuk Fatihah kepada orang tua dan guru-gurunya. Baru setelah itu nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau nulis yang dibuat azimat begini ini, itu pada saat nulis ya, jangan sampai ngomong ya, diusahakan tidak ngomong, hati ingat Allah gitu kita nulis itu sambil ingat Allah, tidak perlu diucapkan Allah, namanya ingat ya bismillah itu firman Allah ya. Terus ya nulisnya itu huruf-huruf yang mestinya ada lubangnya supaya lubang, seperti mim itu bismi itu diusahakan lubang, ngerti mas ya, bismiminya itu loh ada lubangnya, bukan seperti tulisan biasa kan kadang-kadang rapat ya. Bismi apa yang huruf ada lubangnya lagi, bismillahirrahmanirrahim ha ya. Bismillah hinya itu haknya ada lubangnya. Bismillahir terus ar-rahman mimnya ada lubangnya. Ar-rahmanirrahim ar-rahim mimnya itu diusahakan selama nulis itu ya jangan ngomong tapi hati ingat Allah. Terus huruf-huruf yang ada lubangnya ditulis dengan lubang sampai 113, nanti selesai dilipat dibawa ya insyaallah ya berkatnya ayat bismillah ini ya ayat yang paling pokok dalam Al-Qur'an itu bismillah. Berkat ini Allah selalu menjaga orang yang bawa dan menjaga keluarganya dari bahaya. Maka ya mumpung kesempatan ingat ya nanti supaya mengamalkan itu ya. Ini yang dimaksud seyogjanya bagi setiap orang Islam ya, sibuk dalam semua waktunya dengan berzikir kepada Allah wa du'ai dan berdoa wa tadharru'i dan merendah diri kepada Allah, merasa ya hina di hadapan Allah, merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah, itu tadarru', benar-benar merendah serendah-rendahnya kepada Allah. Terus wa qiraatil Qur'an dan membaca Al-Qur'an, jadi sehari-harinya supaya ada ya bacaan Qur'an, jangan sampai ada hari yang kosong dari baca Qur'an. Jadi supaya benar-benar kita dijadikan orang yang ahli Al-Qur'an, karena Nabi bersabda Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang memberi syafaat pada orang-orang yang ahli Qur'an. Supaya kita dikatakan ashabul Qur'an, setiap hari harus ada baca Qur'annya. Terus was-shadaqat ad-dafi'at as-shadaqati ad-dafi'atil baladan ya, seyogjanya ada sedekah. Artinya kalau bisa orang itu setiap hari ada sedekah ya menurut kemampuannya, yang mana sedekah itu bisa menolak bala ya. Kalau tidak bisa setiap hari ya setiap minggu ya, pas Jumat misalnya walaupun tidak harus diinfakkan waktu itu. Jadi misalnya dapat kelebihan, misalnya rezeki disisihkan, mungkin dikasih wadah sendiri, ini sudah saya niati sedekah. Tapi ojo dikai jajan kok terus isuk kula ya Allah kula niati sedekah niki.
Terus batokno digawe jajan. Ya ini apa ndak jujur jenenge. Jadi disisihkan nanti pas apa mungkin ono koncone butuh apa perlu dibantu ya ini dikeluarkan ndak tahu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali. Setiap punya kelebihan misalnya walaupun sedikit diniati apa sedekah. Itu alangkah sempurnanya kalau orang itu hidup ini setiap punya kelebihan terus ada yang disisihkan untuk diniati sedekah. Karena ya itu diantara manfaat sedekah akan bisa menolak bala ya. Sudah, saya kira itu aja ya. Jadi yang intinya pelajaran kita supaya hidup ini banyak-banyak mengingat Allah supaya kita diingat Allah supaya dijaga. Terus terutama kita harus mengakhiri tahun dengan baik, mengawali tahun juga dengan baik ya. Di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai Nabi adalah amalan puasa. Sebab ketika orang niat puasa berarti mulai niat itu sehari itu dicatat ibadah gitu. Kan puasa kan mulai subuh sampai maghrib ya. Berarti sehari itu bernilai ibadah. Sampai kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami somtus shaimi tasbihin. Diamnya orang puasa sudah dianggap seperti baca tasbih diam. Wa naumu ibadah ya. Wa naumu ibadatun. Tidurnya itu loh ibadah. Kenapa? Sedang puasa. Wa du'auhu mustajab. Doanya orang yang puasa mustajab. Terus wa amalu mudha'af, dan amalnya orang puasa itu dilipat gandakan, berlipat-lipat. Itu jangan lupa. Jadi puasa awal terus doa akhir tahun awal tahun terus kalau bisa banyak-banyak membaca ayat kursi pas tanggal pertama hari tanggal 1 Muharram. Terus ya kalau bisa nulis bismillah tadi ya kesempatan setahun sekali ya. Saya kira itu dulu. Wallahu alam bishawab. Rabbana taqabbal minna wanfa'na bisiril Fatihah. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.